Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak kelas 8. Bertemu lagi dengan Budia di mata pelajaran IPA. Hari ini kita masih membahas bab 1 mengenai gerak benda dan makhluk hidup. Untuk hari ini kita akan berfokus pada gerak benda dan tumbuhan. Anak-anak, seperti biasanya, sebelum Budia memulai pelajaran, jangan lupa siapkan buku catatan kalian, catat poin penting pembelajaran setelah kalian menyaksikan video ini, dan jangan lupa berdoa semoga ilmu yang kalian peroleh menjadi berkah dan bermanfaat. Oke, sebelumnya untuk pagi ini kita akan membahas mengenai gerak hewan. Gerak hewan, pertama kita akan bahas mengenai gerak hewan yang hidup di darat. Kecenderungan hewan yang hidup di darat adalah memiliki tulang dan otot yang kuat. Tulang dan otot tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh yang diam dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan aktivitas. Salah satu contoh dari hewan yang hidup di darat adalah kuda, di mana kuda ini memiliki otot yang kuat yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pada saat berlari. Yang kedua adalah gerak hewan yang hidup di air. Tentu saja contohnya adalah ikan. Air memiliki kerapatan lebih besar dibandingkan udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar daripada di udara. Tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Gaya angkat air yang besar dan massa jenis hewan yang kecil menyebabkan hewan dapat melayang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi. Salah satu bentuk tubuh yang dimiliki hewan yang hidup di air adalah bentuk torpedo. Bentuk torpedo ini memungkinkan tubuh dari ikan bergerak meliuk dari kiri ke kanan seperti ikan hiu dan gerakan ke atas dan ke bawah seperti mamalia air. Contohnya adalah paus dan lumba-lumba. Dan yang terakhir adalah gerak hewan di udara. Hewan yang bisa terbang, salah satu contohnya adalah burung dara. Hewan-hewan yang terbang di udara memiliki cara yang unik. Tubuh-tubuh hewan tersebut memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah menggunakan sayap. Bentuk sayap hewan yang bisa terbang disebut sayap airfoil. Sayap airfoil ini merupakan bentuk sayap yang membuat udara mengalir pada bagian atas lebih cepat daripada bagian bawahnya, sehingga hewan-hewan yang hidup di udara ini bisa terbang. Berikutnya adalah gerak tumbuhan. Gerak tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gerak endonom. Gerak ini merupakan gerak tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan. Lalu ada gerak higroskopis. Gerak ini merupakan gerak tumbuhan yang diakibatkan oleh perubahan kadar air. Dan yang terakhir adalah gerak etionom. Gerak ini merupakan gerak tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan dari luar. Gerak etionom dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme. Gerak tropisme merupakan gerakan tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Yang pertama adalah gerak fototropisme. Gerak fototropisme ini merupakan gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati cahaya disebut sebagai fototropisme positif. Sedangkan yang menjauhi cahaya disebut fototropisme negatif. Yang kedua adalah gerak geotropisme. Gerak ini merupakan gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi atau gaya tarik bumi. Kita contohkan adalah gerak akar yang selalu menuju ke pusat bumi. Yang ketiga adalah gerak hidroskopis. Gerak bagian tumbuhan yang menuju arah basah atau arah berair. Contohnya adalah akar yang selalu mencari air pada tanah.
Yang keempat adalah tikmotropisme. Gerak ini merupakan gerak dari bagian tumbuhan akibat persinggungan atau sulur rambat. Dan yang terakhir adalah gerak kemotropisme. Gerak ini merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contoh dari zat kimia adalah pupuk. Yang kedua, gerak taksis. Gerak taksis merupakan gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Yang pertama adalah fototaksis. Gerak fototaksis merupakan gerak berpindah tempatnya tumbuhan karena disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya dari luar. Misal adalah kemampuan berpindahnya euglena disebabkan karena organisme tersebut memiliki arah gerak berupa flagela. Flagela ini merupakan salah satu contoh gerak fototaksis karena adanya rangsangan reseptor cahaya. Yang kedua adalah gerak kemotaksis. Gerak ini merupakan gerak pada tumbuhan yang memungkinkan berpindah tempat karena dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia ataupun oksigen. Salah satu contohnya adalah gerakan spermatozoa tumbuhan lumut dan paku. Yang ketiga adalah gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerak pada tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti kita dapat bedakan menjadi 4. Yang pertama adalah fotonasti. Gerakan ini merupakan gerakan nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Pada video kita lihat mekarnya bunga pukul 4 ini bermekaran pada sore hari dan disebabkan karena rangsangan cahaya sore hari. Ketika pagi hari bunga pukul 4 ini dia menutup, sedangkan pada sore bunga itu akan bermekaran. Yang kedua adalah termonasti. Gerakan termonasti ini merupakan gerakan nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Pada video itu terdapat gambar bunga tulip yang mekar pada saat musim semi karena suhu udara pada musim semi terasa lebih hangat. Yang ketiga adalah gerakan niktinasti. Gerakan ini merupakan gerakan yang disebabkan oleh suasana gelap. Pada video terdapat gambar tumbuhan lamtoro, dia menutup pada malam hari atau pada cahaya gelap dan membuka pada siang hari. Dan yang terakhir adalah seismonasti. Gerakan seismonasti merupakan gerakan nasti yang disebabkan karena sentuhan. Contoh dari video ini merupakan adalah gerakan menutupnya daun putri malu karena sentuhan oleh tangan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video Budia. Semoga bermanfaat, tetap semangat, terus belajar, dan jaga kesehatan. Budia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.